Pada hari ini kita akan membahas topik terkait ekonomi kualitas lingkungan yang melanjutkan topik 2 minggu yang lalu ya. 2 minggu yang lalu kita membahas terkait jenis-jenis polusi, kemudian apa cakupannya, bagaimana cara ini ya kita mengenal adanya konsep 3R bahkan 6R untuk mengurangi polusi yang dihasilkan oleh suatu aktivitas. Nah, di dalam pasar kita cenderung mengalami yang namanya malfunction, itu suatu hal yang wajar ya, biasa terjadi di dalam suatu aktivitas ekonomi. Contohnya kalau dalam hal ini adalah malfunction untuk terjadinya polusi di lingkungan, yang mana tidak memberikan hasil yang efisien secara sosial. Pencemaran lingkungan dalam hal ini itu juga salah satu bentuk malfungsi dari suatunya kegiatan ekonomi. Nah, di dalam pandangan ilmu ekonomi, kita mengenal ada 2 pandangan, yaitu positif economics atau ekonomi positif, yang mana studi ini itu berkaitan dengan kejadian yang sesungguhnya dari suatu peristiwa dalam dunia nyata, yang tentunya hasilnya beragam. Nah, yang kedua adalah pandangan normatif, ekonomi normatif, yang mana ini fokusnya bagaimana kita harus merubah kondisi saat ini jika kita tidak setuju dengan kenyataan. Maksudnya adalah kalau positif ya udah, kalau ada kejadian yang di luar kenormalan ya udah dibiarin aja, tapi kalau pandangan normatif enggak. Ketika adanya aktivitas kegiatan yang mungkin merugikan bagi masyarakat ataupun makhluk hidup yang ada di sekitar situ, maka dia akan berupaya untuk segera melakukan aktivitas ataupun gerakan mitigasi ya, pencegahan supaya kerusakan itu tidak berlanjut. Nah, contohnya adalah ketika terjadinya climate change ya, yang mana perubahan iklim ini tentu tidak disebabkan oleh 1 atau 2 negara saja, tapi secara global. Yang mana tentunya kita kemarin sudah belajar terkait Paris Agreement, di 190-an negara itu bersepakat menyetujui untuk bekerja sama untuk menurunkan suhu yang ada di bumi dengan berbagai cara di masing-masing negara. Nah, pengendalian polusi ini tentunya diharapkan untuk mengurangi kerusakan yang diderita baik oleh orang maupun makhluk yang ada di sekitar situ dari akibat adanya polusi lingkungan. Namun di sisi lain, pengurangan emisi ini tentunya membutuhkan sumber daya yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan lainnya. Jadi misalkan suatu industri ya, dia punya suatu budget anggaran yang sudah diplot-plot khususkan ya untuk pembayaran pegawai, untuk biaya pembelian bahan baku dan sebagainya. Nah, di sini ada penyempitan atau penggunaan anggaran khusus yang mana dia untuk pembelian teknologi atau mesin-mesin yang dapat bisa mengurangi emisi tersebut. Nah, ini kan mengurangi ya porsi-porsi bagian lainnya, yang ini tentunya menjadi tambahan beban biaya bagi perusahaan tersebut. Contohnya di sini ada sebuah pabrik untuk pengolahan bubur kertas, menghasilkan limbah ke sungai yang dibuang ke sungai. Selama limbah ini terbawa ke hilir sungai, residu ini terurai dalam komponen kimiawi yang tidak lagi merusak. Akan tetapi sebelum hal itu terjadi, residu yang ada di sungai telah terlebih dahulu mencapai daerah perkotaan yang luas. Nah, di hulu, pabrik kertas dapat mengurangi jumlah residu yang dibuang ke sungai dengan mengolah limbahnya terlebih dahulu sebelum dibuang. Proses pengurangan limbah ini tentunya butuh biaya yang berpengaruh pada harga produksi kertas itu sendiri. Nah, ini adalah sebuah trade-off ya, yang mana ketika perusahaan dihadapkan untuk tambahan biaya, khususnya di sini untuk pengendalian polusi, tentunya dia adanya trade-off antara harga produk itu sendiri dan biaya yang dia tanggung. Nah, otomatis ketika dia dihadapkan untuk menambah biaya untuk pengendalian polusi, dia
tentunya sebagai profit taker dia akan menaikkan biaya output-nya, biaya harga produksinya. Dalam hal ini adalah produk kertas. Nah, ini satu yang wajar gitu ya, yang harus dilakukan oleh suatu industri. Namun kalau dia nggak mengindahkan, ya dia tidak melakukan apapun, justru dia dalam jangka panjang dia sendiri yang akan merugi, gitu, baik dia maupun masyarakat yang ada di sekitar situ. Nah, kerusakan ini tentunya oleh akibat negatif yang harus ditanggung bagi pengguna lingkungan, baik oleh masyarakat yang ada di sekitar situ, berupa penduduk kota, ataupun wisatawan. Yang dulunya mungkin sungai itu digunakan untuk tempat berwisata, memancing, ataupun ini bermain perahu, atau hanya menikmati saja. Nah, karena adanya polusi yang dibuang ke sungai, masyarakat tidak bisa menikmatinya kembali dan justru menjadi sarang penyakit itu di sungai tersebut. Nah, bagi penduduk kota juga sama, dia yang mungkin bisa menggunakan air sungai itu untuk kebutuhan sehari-harinya, untuk aktivitas sehari-harinya, dia harus membayar lebih mahal untuk mengolah air sebelum dapat dimanfaatkan. Nah, ini di dalam konsep ekonomi sumber daya alam, kita juga mengenal adanya konsep damage function, yang mana ini menggambarkan hubungan antara polusi dan kerusakan. Seperti yang hipotesis yang sudah saya sampaikan, teori sebelumnya, yaitu adanya seiring dengan peningkatan jumlah polusi yang meningkat, maka diiringi pula dengan kenaikan kerusakan itu sendiri. Nah, damage function ini mengkaitkan hubungan antara jumlah residu dan kerusakan yang diakibatkan. Damage function ini tentunya bermacam-macam, jenisnya bermacam-macam. Ada yang pertama ini emission damage function, yang menggambarkan hubungan antara jumlah limbah yang terbuang dari beberapa sumber dan kerusakan yang diakibatkan. Kemudian ada juga istilah lain, yaitu ambient damage function, sama juga menggambarkan kerusakan yang terkait konsentrasi limbah yang terkandung di lingkungan. Nah, yang akan menjadi fokus kita di sini adalah kita akan membahas terkait marginal damage function-nya atau MDF, yang menggambarkan perubahan penanggulangan kerusakan dari sebuah perubahan konsentrasi limbah. Jadi intinya tuh sama ya. Ini ketiga jenis apa istilah ini, emission damage function, kemudian ambient damage function, dan marginal damage function, ini menggambarkan keterkaitan tadi, adanya kerusakan yang ditimbulkan akibat adanya pembuangan limbah, berbagai jenis limbah di lingkungan sekitar kita. Limbah kan macam-macam jenisnya ya. Ada polusi yang di air, kita kenal sebagai efluen, kalau di udara ada emisi, dan sebagainya. Nah, kalau MDF ini digambarkan secara grafik seperti ini ya, yang sumbu Y-nya menggambarkan kerusakan yang ditimbulkan oleh adanya pembuangan emisi oleh aktivitas sebuah industri atau semacamnya yang dimonetasikan dalam nominal mata uang, dalam dirupiahkan atau didolarkan. Jadi kerusakan itu diuangkan, dihitung berapa sih jumlah kerusakan yang ditanggung oleh suatu negara akibat adanya pembuangan emisi gitu kan. Nah, emisi ini tentunya satuannya bermacam-macam tergantung dari jenis limbah yang dihasilkan. Nah, grafik ini menjelaskan bahwa kerusakan marginal ini, MDF ini, meningkat perlahan di awal. Ya, kita mulai dari starting point-nya titik origin 0,0, meningkat perlahan, kemudian seiring dengan waktu, seiring dengan bertambahnya emisi, ini kerusakannya semakin cepat. Dia bentuknya eksponensial, melengkung seperti ini ya, dan berslope positif, tidak linear. Kalau linear kan lurus seperti itu. Nah, bedanya di sini kalau kalian belajar persamaan matematika gitu ya, kalau linear tentunya dia tidak kuadratik untuk persamaannya. Tapi kalau eksponensial di sini tentunya persamaannya tentunya harusnya kuadratik.
ada pangkat 2-nya atau bahkan pangkat 3 yang menunjukkan tingkat kecepatan persamaan atau fungsi itu sendiri. Kalau dalam hal ini adalah fungsi dari damage function, artinya berarti semakin banyak emisi yang dikeluarkan, dihasilkan, maka kerusakan akan semakin parah akibatnya, semakin cepat kerusakan itu munculnya. Nah, yang bentuk lain, MDF ini juga ada juga bentuk lainnya seperti ini. Kalau tadi yang gambar A starting point-nya dari titik origin, tapi kalau yang gambar B ini starting point-nya dimulai dari titik 0, Y. Yang mana dalam hal ini adalah Y-nya itu adalah jumlah nominal dari damage itu sendiri. Nah, di sini kenapa dimulai dari titik 0, Y? Nah, ini tergantung dari jenis dari emisinya itu sendiri. Jenis dari limbahnya itu sendiri. Semakin berbahaya, beracun, zat tersebut, polusi yang dihasilkan, maka bahaya yang ditimbulkan kan semakin besar, sehingga fungsi dari bentuk MDF-nya, kurva MDF-nya, dimulai bukan dari titik origin, tapi dari titik 0, Y. Nah, ini belum ada yang dikeluarkan, sedikit aja yang dikeluarkan itu, bahayanya, kerusakannya itu begitu besar. Ada di sini ya, meskipun baru sedikit gitu ya, di sini misalkan ada 1 ton emission yang dihasilkan, itu kerusakan yang dihasilkan sudah cukup besar dibandingkan sama-sama yang di sini ya, 1 ton di sini masih kecil. Nah, ini contohnya adalah zat-zat yang beracun, yang memiliki efek mematikan, bahkan dosis yang amat sedikit. Nah, ini contoh lainnya dalam kehidupan sehari, dalam kehidupan bernegara ya, itu adalah kasus adanya uji coba nuklir. Nah, ini yang berbahaya banget. Dia sedikit aja melakukan uji coba sangat berbahaya banget. Damage yang dihasilkan cukup besar. Nah, bahkan kalau kalian ini ya, kalau kalian menonton ya, suka nggak ya kalian nonton video-video terkait di balik kisah gitu ya. Kalau kalian tahu film kartun yang SpongeBob ya, kalian tahu ya, itu kan adanya nama tempat tinggal mereka itu namanya Bikini Bottom. Bikini Bottom. Nah, itu tuh kisah nyata ya, kisah real, maksudnya gini. Itu adalah kartun itu kreator itu, kartunis itu sebenarnya menyindir pemerintahan di Amerika Serikat, di US, yang mana mereka kan memang memiliki ada satu pulau yang namanya juga sama, Bikini Atoll, yaitu satu pulau terpencil gitu yang digunakan untuk tempat uji coba bom atom ataupun nuklir di sana. Nah, ini dia menggambarkan di situ bahwa kerusakan yang ditimbulkan itu tidak hanya yang ada di daratan aja, tapi sampai juga di bawah laut. Nah, kalau kalian melihat ya ada sebuah scan ya, ada sebuah scan di video atau film episodenya SpongeBob, ketika ada bom gitu kan, itu kan explosion-nya, ledakannya itu sampai ke atas awan yang begitu bahaya. Itu video itu yang dicuplik video bom itu beneran bom atom yang dilempar atau ditargetkan di Bikini Atoll itu sendiri. Nah, itu saking berbahayanya uji coba nuklir tidak hanya untuk makhluk manusia saja yang tinggal di sana, bahkan juga habitat yang tinggal di bawah lautnya. Makanya di film itu dikisahkan bahwa banyak hewan-hewan bawah lautnya bentuknya aneh-aneh. Bahkan ada tupai yang pakai ini ya, pakai helm gitu kan. Ada yang aneh-aneh bermutasi lah. Nah, itu yang disebabkan oleh adanya uji coba nuklir, menyebabkan mutasi makhluk hidup yang ada di sana. Dari kasus damage di gambar B ini. Nah, ada juga yang bentuknya seperti ini. MDF itu ada yang bentuknya kurvanya meliuk-liuk, yang enggak seperti kurva normal lainnya lah. Dia di awal ini meningkat pada konsentrasi yang sedikit, ya, meningkatnya itu tajam banget ke atas gini. Nah, pada kemudian cenderung mendatar hingga mencapai konsentrasi yang lebih
tinggi, di mana kerusakannya meningkat dengan cepat. Jadi ada juga yang seperti ini bentuknya. Di awal itu dia damage yang dihasilkan udah cukup besar, kemudian mulai mendatar dan meningkat. Nah, ada juga yang seperti ini bentuknya. Nah, yang bentuk ekstrim lainnya, selain yang bentuk panel B tadi ya, seperti ini, ada juga bentuk ekstrim lainnya dimulai dari titik x, 0. Kalau tadi 0,y, kalau ini x, 0. Justru di sini kebalikan dari panel B tadi. Keduanya mengandung threshold, yaitu nilai konsentrasi limbah atau konsentrasi ambien di bawah titik di mana kerusakan marginalnya adalah 0. Jadi di sini kalau yang di sini itu dia meskipun sudah mengeluarkan emisi ataupun polusi di sini, tapi kerusakan yang ditimbulkan itu 0. Jadi ini untuk polusi yang tidak berbahaya. Sebaliknya ya, kalau tadi sangat berbahaya, kalau yang di sini pada umumnya nggak terlalu berbahaya, karena dia ngeluarin dikit aja, nggak mengeluarkan damage di sini. Kemudian di sini, kalau kita mengenal di dalam konsep demand and supply, tentunya kalau dalam ekonomi khususnya ini ya, kita juga ekonomi sumber daya alam, kita juga mengenal adanya nanti ada MAC juga. Kalau di sini MD-nya ya, marginal damage function-nya, nanti kita mengenal marginal MAC-nya juga. Nah, tadi MD, marginal damage function ini ternyata dia juga bisa berotasi ya. Dari yang awalnya mungkin di sini MD1, dia bisa meningkat lebih tinggi, berotasi ke kiri atas, ke posisi MD2. Kalau MD1 itu kerusakan yang ditanggung oleh perusahaan hanya sebesar B saja. Tapi kalau MD2, kerusakan yang ditanggungnya lebih besar, yaitu A plus B. Yang membedakan antara MD1 dan MD2 ini ada berbagai hal. Yang pertama adalah adanya pertambahan jumlah orangnya yang terkena polusi, dari kuantiti orang yang terpaparnya. Kalau MD2 ini menunjukkan situasi di mana orang ini akan terkena akibat polusi yang lebih besar di pemukiman yang luas, biasanya di area perkotaan MD2 ini. Tapi kalau MD1 merujuk pada daerah pedesaan yang konsentrasi penduduknya masih sedikit, sehingga kerusakan pun yang dihasilkan juga tidak terlalu besar dibandingkan MD2. Jadi kuantiti orang yang terpapar akibat polusi itu, jika semakin banyak populasinya, maka MD-nya juga semakin tinggi, biaya yang ditanggung juga semakin tinggi. Nah, yang kedua adalah faktor waktu, periode yang berbeda. Kalau MD2 itu terjadi ketika terjadi perubahan cuaca, sehingga polutan tertahan di dalam kawasan kota dan mengakibatkan konsentrasi ambien yang relatif tinggi. Jadi mungkin karena adanya suatu cuaca yang kurang baik, suatu zat atau gas atau apa itu terkumpul di satu titik lokasi tertentu dalam waktu yang lama. Nah, ini yang menyebabkan paparan dari zat-zat berbahaya itu semakin meningkat ke MD2. Nah, polusi itu mungkin kalau nggak ada kejadian cuaca yang buruk ataupun apa, mungkin dia nggak akan setinggi di MD2, di MD1. Tapi kalau mungkin cuacanya yang lagi nggak bagus atau yang memang menyebabkan zat-zat itu terkumpul ya di satu titik kawasan, sehingga justru kerusakan yang ditimbulkan semakin besar. Nah, kalau tadi kita mengenal marginal damage function yang lebih membahas kerusakannya yang harus ditanggung ya, di sini kita akan membahas juga abatement cost, yaitu bagaimana untuk mengurangi limbah tersebut. Nah, di sini perlu adanya biaya penanganan untuk mengurangi jumlah limbah yang dibuang ke lingkungan melalui pengurangan konsentrasi ambien.
Tentunya ini harus dimiliki oleh perusahaan yang secara teknis maupun manajerial harus dimiliki, yang bertujuan untuk mengurangi limbah juga. Kita kenal di sini adanya biaya abatement. Nah, biaya-biaya ini tentunya berbeda-beda ya, sesuai dengan jenis limbah yang dihasilkan perusahaan itu sendiri atau aktivitas itu sendiri. Semakin berbahaya, semakin menyebabkan kerusakan yang tinggi, limbah yang dihasilkan, maka nilai abatement cost-nya juga semakin besar. Biaya yang ditanggung perusahaan juga semakin besar. Nah, bentuknya kalau yang ini sebaliknya, seperti kurva demand. MAC atau marginal abatement cost ini bentuknya berslope negatif ya, seperti ini. Seperti kurva demand, tapi kita bacanya bukan dari kiri atas ke kanan bawah ya, tapi sebaliknya dari kanan bawah ke kiri atas. Nah, ini ada berbagai jenis ya bentuknya. Kurva Y-nya sama, ini adalah menggambarkan nilai moneternya, biaya yang dia tanggung, sama halnya dengan tadi ya, kurva MDF, marginal damage function, kurva Y-nya itu juga dimonetasi atau kerusakan yang ditimbulkan, satuannya jadi sama ya, sama-sama nilai satuan mata uang. Nah, kalau yang X-nya ada 3 bentuk grafik ya di sini. Yang A ini bentuknya agak ini ya, dia agak curam sebenarnya. Tapi kita bacanya dari sini ya, starting point-nya dari sini. Bahwa kalau yang A ini emisi itu kurva MAC ini meningkat perlahan seiring dengan dimulainya pengurangan limbah. Lalu kemudian meningkat sangat cepat seiring dengan jumlah limbah yang relatif semakin sedikit. Jadi pada mulanya perusahaan itu emisi yang dihasilkan di sini, kemudian ada kebijakan nih pemerintah mewajibkan bagi perusahaan untuk mengurangi emisinya. Kalau enggak, mungkin akan dikenakan pajak atau sanksi pidana lainnya. Nah, akhirnya perusahaan itu mulai mengurangi emisinya. Nah, ini mulai perlahan-lahan, kemudian mulai naik tajam hingga mencapai zero waste atau zero emission di sini. Nah, kalau yang B, dia bentuknya beda ya. Dia di sini meningkat tajam ya. Dari awal hingga di sini ya, ini sudah meningkat tajam. Beda halnya yang A tadi yang pelan-pelan, tapi pada titik sini dia mulai meningkat tajam. Tapi kalau yang B, ini dari awal sudah meningkat tajam. Nah, apa sih yang membedakan? Nanti kita akan ketahui ya, setelah bahas yang kurva bentuk C. Yang C ini justru ya, di awal perusahaan itu beroperasi, mengeluarkan emisi, dia sudah memberikan adanya slot khusus, anggaran khusus untuk penanganan polusi yang dihasilkan. Artinya perusahaan ini sudah sadar terhadap pentingnya adanya green economy, aktivitas ekonomi yang berbasis konsep konservasi alam lingkungan ya. Di sini yang membedakan dari ketiga grafik ini biasanya adalah jenis kategori perusahaannya, besarnya perusahaannya, skala perusahaannya. Biasanya kalau yang sebelah kiri ini perusahaan yang sudah masih skala mikro gitu ya. Kalau yang sini sudah masih kecil, kalau ini menengah, kalau yang ini biasanya sudah besar. Perusahaan sudah skala besar dengan punya modal yang cukup gede gitu ya, mampu dia sadar bahwa polusi yang dihasilkan ini akan merugikan bagi masyarakat maupun habitat yang ada di ekosistem yang ada di sekitar situ, sehingga dia sudah ada nih slot khusus untuk memberikan anggaran untuk penanganan polusinya, sehingga dia bisa menanggung penggunaan biaya-biaya penggunaan teknologi yang memang menambah biaya variabel mereka. Nah, ini selain dari skala perusahaannya juga tentunya moral dari pemilik, the owner dari industrinya, kesadaran dari industrinya bahwa konsep-konsep green economy ini tentunya juga perlu diterapkan dalam semua aktivitas kegiatan mereka. Green industry atau green financing itu semuanya diterapkan di semua skala sektoral.
Nah, ini kurva MAC tadi ya yang bisa bershifting, ini disebabkan lebih adanya karena penggunaan teknologi. Kurva MAC1, MAC2 berhubungan dengan polutan dan sumber yang sama, namun waktu yang berbeda. Gambar yang lebih rendah menggambarkan situasi setelah dikembangkannya teknologi pengendalian polusi baru. Jadi, sebelum adanya teknologi yang baru, awalnya itu di MAC2 ya. Di sini biaya yang ditanggung perusahaan cukup besar, yaitu di C2, untuk sejumlah effluent atau sejumlah emisi yang sejumlah polusi yang dihasilkan. Effluent itu polusi yang ada di air ya, ingat ya. Kalau emisi polusi yang dihasilkan dicemarkan ke udara. Nah, ini teknologinya mungkin hanya satu-satunya itu, belum ada inovasi teknologi lainnya sehingga masih mahal. Nah, dalam perkembangannya teknologi itu kan terus berkembang. Perusahaan semakin berkembang, pilihan-pilihan alat untuk menanggulangi polusi itu semakin banyak dan semakin canggih, pilihannya dengan harga yang ini bersaing sehingga harganya lebih murah, perusahaan bisa menurunkan biaya operasional. Nah, ini setelah adanya penemuan teknologi baru lainnya. Kalau sebelumnya yang ditanggung, kerusakan yang ditanggul itu adalah sebanyak A plus B, tapi kalau menggunakan teknologi yang terbaru, kerusakan atau biaya yang dihasilkan, kerusakan yang ditimbulkan hanya sebesar area B saja. Atau area B ini kita anggap sebagai nilai abatement cost totalnya per tahun yang ditanggung oleh perusahaan itu. Nggak sebesar yang di area A plus B tadi. Nah, umumnya kebijakan lingkungan, khususnya pembatasan ya jumlah polusi yang dihasilkan oleh suatu industri ini perlu ditingkatkan, bertujuan untuk mengendalikan pencemaran dari sejumlah sumber polusi, bukan hanya satu sumber saja. Kalau kita berbicara climate change atau polusi, tentunya ini tidak disebabkan oleh satu dua pelaku saja atau satu dua negara aja, tapi secara global. Makanya kemarin ketika kita membahas Paris Agreement ya, bahwa sekitar 190-an negara bersepakat menandatangani fakta untuk menurunkan suhu yang ada di bumi secara bersama-sama dengan berbagai strategi di negara tersebut, tentunya juga adanya bantuan pendanaan bagi negara berkembang. Nah, ini merupakan langkah strategi bersama, mitigasi bersama untuk mengurangi yang makin parah. Nah, untuk marginal abatement cost ini kita juga mengenal adanya marginal abatement cost individual dan agregat marginal abatement cost. Jadi suatu aktivitas ya kegiatan itu bisa jadi ini polusi yang dihasilkan bisa lebih dari satu, tidak hanya satu aja. Nah, misalkan nih sebuah pabrik, dia tidak hanya menghasilkan polusi yang dibuang ke sungai atau polusi air, tapi bisa jadi dia juga ada tambahan polusi udaranya juga yang ditimbulkan. Nah, polusi air dan polusi udara ini masuk dalam kategori masuk dalam kategori MAC individual, marginal abatement cost individual. Nah, namun kan nggak mungkin perusahaan membayar satu aja, tentunya membayar semua damage atau membayar semua kerusakan yang dia tanggung dari polusi yang dihasilkan. Nah, gabungan antara polusi udara dan polusi airnya kita gabung di sini dan dibayar secara global masuk dalam agregat MAC. Nah, di sini kan pada satu titik yang sama. Kalau yang A ini, sumber yang A ini sebesar 16, yang B ini sebesar 12, berarti agregat MAC-nya adalah 16 plus 12 sebesar 28. Ini adalah agregat MAC yang harus ditanggung perusahaan. Nah, kita tadi sudah mengenal marginal damage function, kemudian MAC. Tentunya ini kita itu ingin membahas apa sih
Ya, kalau dalam konsep ekonomi mikro ya tentu keseimbangan, balik lagi titik keseimbangannya mana nih yang paling efisien. Tingkat pencemaran efisien yang tentunya diizinkan ya, batas kadar diizinkan polusi itu oleh pemerintah. Nah, ini titik pencemaran efisien terjadi ketika MAC berpotongan dengan MD. Marginal abatement cost dan marginal damage function itu berpotongan, tentunya di titik E bintang, W. Nah, di sini kita bagi kalau kita tarik garis ke bawah dan ke samping, kita akan memperoleh dua area, yaitu area A dan B. Kalau area A ini adalah marginal damage function, di bawah kurvanya area A ini adalah kerugian yang harus ditanggung oleh si yang terpapar. Yang terpapar siapa? Tentunya masyarakat ataupun ekosistem yang ada di sekitar situ. Kalau yang B ini adalah di bawah kurva MAC-nya, artinya ini adalah area yang ditanggung oleh si pembuat onar. Dalam hal ini siapa? Ya, perusahaan itu sendiri yang mengeluarkan limbahnya. Nah, A dan B ini di dalam ekonomi mikro ataupun ekonomi kita mengenalnya sebagai total social cost minimum. Total biaya sosial yang harus ditanggung baik oleh si pelakunya, dalam hal ini adalah si industrinya atau pelaku ekonominya, dan juga yang terpaparnya, si penderitanya, resipiennya adalah masyarakat. Ya, masyarakat juga menanggung nih akibat kerusakan yang ditimbulkan oleh adanya polusi yang dihasilkan perusahaan itu. Jadi kalau konsep total social cost tidak hanya perusahaan saja yang nanggung, tapi juga individu pelaku-pelaku masyarakat sipil juga menanggung biaya yang ditimbulkan, tambahan biaya kesehatan dan sebagainya. Nah, dalam dunia nyata tentunya masalah polusi ini berbeda. Seringkali harus disesuaikan dengan kekasan dari berbagai kasus pencemaran lingkungan. Kekasan itu apa sih? Kalau kita gambarkan secara grafik seperti ini. Kalau normalnya kan bentuknya seperti ini ya. Dia titik efisiensi polusinya ada di titik E bintang W. Ya, ini bentuk normalnya seperti ini. Nah, tapi kalau kita tadi mengenal ada dua bentuk ekstrim MD, marginal damage function. Yang satu dimulai startingnya MD-nya di sini, X,0, yang satu 0,Y. Kalau yang B tadi ini bukan untuk yang enggak berbahaya ya. Kalau yang C ini adalah untuk yang zat yang cukup berbahaya, sangat berbahaya. Nah, kalau yang B ini dia masih ada titik efisiensinya atau total social cost-nya ada di sini A plus B. Nah, tapi kalau yang C untuk kasus ekstrim zat-zat yang beracun, yang dalam masuk kategori zat beracun ini, gas beracun, ini justru dia tidak ada titik efisiensi polusinya, tidak ada social cost nggak ketemu total social cost-nya itu nggak ketemu. Jadi ini yang sangat berbahaya karena ya saking berbahayanya nggak bisa mengcover baik si masyarakat yang di situ maupun perusahaan yang menyebabkan kerusakan yang sangat berbahaya itu tadi. Ya kayak nuklir itu sangat tinggi banget biaya yang harus ditanggung. Bahkan nggak ketemu total sosial cost-nya itu unfinited gitu, nggak teridentifikasi saking besarnya tadi. Ini yang kasus ekstrim kedua tadi. Yang membuat E bintang sama dengan 0, karena tidak ada perpotongan ya antara MAC dan MD-nya. Kemudian sehingga E bintang 0 atau titik efisiensi polusinya sama dengan 0. Fungsi kerusakan marginal tidak dimulai pada titik 0 berimplikasi bahwa sejumlah kecil polutan saja yang ada di lingkungan dapat mengakibatkan kerusakan yang begitu besar. Nah, kurva marginal damage ini juga bisa loh bergeser ke arah kiri ataupun ke kanan.
Yang menyebabkan apa? Faktor penyebab shifting dari marginal damage sendiri adalah pertambahan jumlah populasi. Semakin banyak manusia yang tinggal di dekat area itu, maka biaya marginal damage ataupun biaya yang ditanggungnya juga, MAJ-nya juga semakin besar ya. Dari titik sini ke E bintang 1 bergeser ke kiri ke E bintang 2. Ini kan biayanya semakin besar. Nah, yang kedua, selain MD yang bisa bergeser, MAC juga bisa, bukan bergeser, tapi berotasi dari M. Ini tadi karena adanya efek teknologi ya, dari MAC 1 ke MAC 2. Adanya teknologi yang baru, kemudian dengan biaya yang lebih murah, sehingga bisa mengurangi polusi yang dihasilkan dengan biaya yang jauh lebih murah. Oke, begitu untuk topik kita hari ini. Semoga ini bisa membuka diskusi kita selanjutnya.